menjumpai Bapak Ibu pada saat ini lewat program Night Call GPIB. Saya Pendeta Jerry Tukomahu, saat ini melayani di GPIB Jemaat Peniel Surabaya. Saya akan membaca firman Tuhan menurut Sabda Bina Umat yang terambil dalam Matius pasal 5 ayat 17 sampai 20. Tapi sebelumnya, saudara-saudara, mari kita berdoa. Berkati istirahat kami malam hari ini. Namun kami mengawali dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berikanlah tuntunan bagi kami, agar kami membaca, menyampaikan firman-Mu ini dapat dimengerti. Dan Tuhan tuntun kami melakukan dalam hidup kami. Dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Demikian dalam Matius pasal 5 ayat 17 sampai ayat 20 yang berbunyi, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk membenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi dalam kerajaan surga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamamu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga." Demikian saudara-saudara firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang kekasih, kalau bacaan ini kita coba hubungkan dengan kitab Keluaran pasal 20, maka jelas di dalam kitab Keluaran pasal 20 hukum Taurat itu dipakai sebagai acuan daripada umat Israel pada waktu itu, saudara-saudara. Dan mereka menganggap bahwa hukum Taurat itu merupakan satu-satunya firman Tuhan. Nah, kalau gitu saudara-saudara, maka pertanyaannya akan muncul, bagaimana dengan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kehidupan manusia? Memang dapat dimengerti bahwa Musa sebagai penulis hukum Taurat ada sebelum Yesus hadir sebagai manusia. Atau dengan kata lain, Yesus hadir sebagai manusia didahului dengan Musa. Yang di dalam pemahaman iman harus dimengerti bahwa Yesus itulah Allah. Dan Allah itulah Yesus. Dan Roh Kudus itulah Allah dan Yesus. Atau Allah itulah Yesus dan Yesus itulah Roh Kudus dalam konsep Allah yang esa. Nah, karena itu saudara-saudara, mengenai latar belakang daripada Injil Matius yang kita baca, telah dikatakan bahwa Mesias itulah anak Allah yang dijanjikan dalam perjanjian lama. Dan di dalam kedatangannya, kerajaan Allah akan berlaku hari ini esok, sampai Tuhan datang kembali. Nah, ibu bapak saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada malam hari ini sebelum kita berbaring untuk mengakhiri malam yang kita jalani ini,
Apa yang dikatakan dalam firman Tuhan kepada kita yang menjelaskan bahwa sebetulnya Allah berada pada pusat pemikiran kita sebagai manusia. Nah, ketika Allah berada sebagai pusat dalam pemikiran kita, maka sesungguhnya kita harus melakukan firman-Nya tanpa mengurangi atau melebih-lebihkan firman itu dalam kehidupan kita. Sebab kita percaya bahwa firman Tuhan itulah anugerah yang Allah telah nyatakan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan itulah berita yang memberikan sukacita dalam kehidupan kita. Firman Tuhan akan menuntun kita, saudara-saudara, menuju kepada apa yang disebut masa depan, yaitu kerajaan sorga. Sebagaimana dikatakan dalam firman Tuhan pada ayat 19 dari Matius pasal 5, itu berbicara tentang kerajaan sorga. Bahkan juga di dalam Matius pasal 5 ayat 20 berbicara tentang kerajaan sorga. Tapi yang dimaksudkan dengan kerajaan sorga ini adalah bagaimana punya kaitan dengan melakukan firman Tuhan. Bukan meniadakan firman itu sendiri, yaitu hukum Taurat sebagaimana dipahami oleh kehidupan bangsa Israel pada waktu itu. Mereka menganggap hukum Taurat itu adalah satu-satunya firman Tuhan. Sehingga mereka tidak perlu juga untuk menjalankan apa yang dilakukan oleh Yesus. Padahal Yesus itu adalah Tuhan. Nah, karena itu, ibu dan bapak, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus, mari kita meresponkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita tanpa mengurangi sedikit pun makna daripada Alkitab kita, baik perjanjian lama, bahkan perjanjian baru. Yang menjadi sentral dalam kedua perjanjian ini adalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, dalam pengakuan kita bahwa Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat, maka apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang yang beriman, itu sungguh-sungguh melakukan itu secara baik. Atau melakukan itu dengan sungguh-sungguh menandakan bahwa kita mengasihi Allah. Dan mengasihi Allah bukan hanya melihat kepada Allah yang telah berkorban kepada kita, saudara-saudara, dalam Yesus Kristus. Tetapi mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh itu harus dijabarkan juga untuk mengasihi sesama kita dengan sungguh-sungguh. Bandingkan lambang daripada salib yang kita pergunakan di dalam kehidupan kita. Ya, kadang-kala kita pakai salib, ya, atas ke bawah itu adalah kasih Allah kepada manusia, dan paralel adalah manusia kepada sesama manusia. Itulah wujud iman sebagaimana kita percaya kepada Kristus Yesus. Nah, Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita, memang dalam kondisi yang kita sedang alami, ya, pergumulan, tantangan hidup, khususnya COVID-19 yang entah kapan berakhir, akan membawa perenungan kita setiap hari. Ketika berita itu selalu menghiasi media televisi, media bacaan, yang juga sungguh-sungguh
menggoyahkan iman kita. Tetapi kita harus percaya bahwa peristiwa masa lampau itu terjadi dalam kehendak Allah, dan Allah dapat menyelamatkan umatnya. Begitu juga dalam kehidupan kita saat ini, saudara-saudara, bahwa kerajaan Allah itu akan terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Tapi sekaligus Allah menuntun kita supaya kita dapat menikmati kehidupan yang kekal. Mari kita masuki malam ini dengan mempercayakan firman-Nya, bahwa Yohanes pasal 14 ayat 6 mengatakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, mari kita berdoa. Di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam kepemimpinan presiden, wakil presiden, lembaga tinggi negara, yang di dalamnya hadirlah gereja, khususnya Gereja Protestan Indonesia bagian Barat, dengan program yang sedang dijalani seperti Morning Call, Night Call, Radio GPIB. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Bersama dengan seluruh jemaat yang berada di Aceh, bahkan sampai Sulawesi Tengah dan Tenggara, dan seluruh kehidupan warga jemaat Tuhan, dan para pelayan-pelayan Tuhan, dalam hal ini penatua, diaken, para pendeta, pengurus unit misioner. Kami sungguh percaya bahwa Tuhan memakai kami sebagai alat-Mu. Sebab itu berkatilah dan tuntun kami, serta oleh pertolongan Tuhan akan mengangkat kami dari penderitaan, khususnya COVID-19 yang sedang kami alami. Bapa yang di sorga, kami masuk dalam istirahat malam hari ini. Tuhan menyertai dan Tuhan memberkati istirahat kami, karena kami boleh bangun dengan hari yang baru, menandakan anugerah Tuhan yang tidak akan berhenti, tapi selalu nyata dalam kami mengucap syukur atas hidup yang Kau anugerahkan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara, jagalah kesehatan bapak ibu saudara sekalian, tetap taat kepada protokol kesehatan, selalu mengucap syukur kepada Tuhan, jagalah kehidupan keluarga. Akhirnya selamat beristirahat malam ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam kami dari Jemaat GPIB Peniel Surabaya.